Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sali Bintari Indra Putri dengan NPM 2241-1083 dari kelas manajemen 22B. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen utang. Manajemen utang adalah suatu disiplin bisnis yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan atau individu. Hal ini melibatkan pemahaman dan pengelolaan utang dengan bijak untuk mencapai tujuan keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam tulisan ini kita akan membahas berbagai aspek manajemen utang, termasuk definisi, jenis utang, strategi pengelolaan utang, resiko, dan manfaatnya. Definisi manajemen utang. Manajemen utang adalah proses merencanakan, mengelola, dan memantau utang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu. Ini melibatkan pengambilan keputusan tentang kapan, seberapa besar, dan dari mana untuk mendapatkan utang serta bagaimana cara melunasi utang tersebut. Tujuan utama manajemen utang adalah untuk mencapai struktur keuangan yang seimbang dan menghindari resiko kebangkrutan. Ada beberapa jenis utang yang dapat ditemui dalam manajemen utang. Yang pertama yaitu utang konsumen. Utang konsumen yaitu utang pribadi yang diambil individu untuk membiayai pengeluaran pribadi, seperti kredit kartu, pinjaman mobil, dan hipotek rumah. Yang kedua ada utang bisnis. Utang bisnis adalah utang yang diambil oleh perusahaan untuk modal kerja, investasi, atau pengembangan bisnis. Yang ketiga ada utang jangka pendek, yaitu utang yang jatuh tempo dalam waktu singkat, biasanya kurang dari 1 tahun. Yang keempat ada utang jangka panjang, yaitu utang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun seperti obligasi korporasi. Yang kelima ada utang aman dan tidak aman, yaitu utang aman didukung oleh aset yang dapat diambil alih jika tidak dapat membayar. Sementara utang tidak aman yaitu tidak memiliki jaminan tersebut. Dan yang terakhir yaitu utang terstruktur, yaitu utang dengan persyaratan khusus yang dapat melibatkan konversi ke ekuitas atau pembayaran berdasarkan kinerja perusahaan. Manajemen utang yang baik memerlukan strategi yang cermat. Beberapa strategi umum yang digunakan dalam manajemen utang meliputi yang pertama pengelola anggaran, yaitu membuat anggaran yang direalistis dan memantau pengeluaran untuk menghindari penumpukan hutang. Yang kedua, pengelolaan utang yang ada, yaitu menilai utang yang ada dan mencoba untuk mengonsolidasikannya atau mengurangi bunga yang dibayar. Yang ketiga ada pengambilan keputusan utang, yaitu memilih jenis utang yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan keuangan serta negosiasi suku bunga dan persyaratan yang menguntungkan. Yang keempat ada diversifikasi sumber utang, yaitu tidak bergantung pada suatu sumber utang saja, sehingga perusahaan atau individu tidak terlalu rentan terhadap perubahan pasar. Dan yang terakhir, pelunasan hutang, yaitu membuat rencana pelunasan yang teratur dan konsisten untuk mengurangi utang secepat mungkin. Manajemen utang yang buruk dapat mengakibatkan resiko finansial yang serius, seperti yaitu resiko kebangkrutan. Itu jika utang tidak dapat dilunasi, maka resiko kebangkrutan dapat mengancam kelangsungan bisnis atau keuangan individu. Yang kedua, resiko bunga, yaitu kenaikan suku bunga dapat meningkatkan biaya utang, mengurangi laba bersih, dan mengganggu arus kas. Yang ketiga, risiko nilai tukar. Itu untuk perusahaan multinasional, fluktuasi mata uang dapat mempengaruhi nilai utang dalam mata uang asing. Dan yang terakhir, risiko likuiditas, yaitu kesulitan dalam memenuhi kewajiban utang yang jatuh tempo dapat menyebabkan masalah likuiditas. Manajemen utang yang efektif juga memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, pengelolaan arus kas yang memungkinkan pengelolaan yang lebih baik terhadap arus kas perusahaan atau individu. Yang kedua, peningkatan investasi
yaitu utang yang digunakan untuk investasi dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis atau kekayaan individu. Yang ketiga, penghematan pajak, yaitu beberapa jenis utang yang memberikan manfaat pajak yang signifikan. Yang keempat, ada pertahankan pemilikan saham, yaitu perusahaan dapat mempertahankan kepemilikan saham tanpa harus menjual aset. Yang kelima, ada fleksibilitas keuangan, yaitu memungkinkan perusahaan atau individu untuk menjalani perubahan keuangan atau ekonomi. Manajemen utang adalah bagian penting dari pengelolaan keuangan baik untuk individu, bisnis, maupun pemerintah. Utang dapat menjadi alat yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan, seperti pembiayaan pendidikan, pembelian rumah, ekspansi bisnis, atau infrastruktur publik. Namun, utang yang tidak terkelola dengan baik juga dapat menjadi bumerang yang membebani keluarga. Oleh karena itu, merencanakan bagaimana mengelola manajemen utang adalah langkah paling penting untuk mencapai stabilitas keuangan. Ada pula proses merencanakan bagaimana mengelola manajemen utang dengan baik. Yang pertama yaitu evaluasi keuangan. Saat ini. Langkah pertama dalam merencanakan manajemen utang adalah mengevaluasi situasi keuangan saat ini. Perlu memahami dengan jelas beberapa total utang yang dimiliki, baik itu utang kartu, kredit, pinjaman pribadi, hipotek, atau utang lainnya. Catat juga tingkat suku bunga, jangka waktu, dan pembayaran minimum bulanan untuk setiap utang. Yang kedua ada menetapkan tujuan keuangan. Setelah memahami situasi keuangan, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan keuangan. Yang ketiga adalah membuat anggaran. Anggaran adalah alat yang sangat penting dalam manajemen utang. Buat anggaran yang jelas yang mencakup semua pengeluaran bulanan termasuk pembayaran utang. Pastikan untuk mengalokasikan sebagian dari pendapatan untuk melunasi utang. Yang keempat ada prioritaskan utang. Dalam manajemen utang, tidak semua utang diciptakan sama. Prioritaskan utang berdasarkan suku bunga dan jenis utang. Utang dengan suku bunga tinggi harus menjadi prioritas utama untuk dilunasi. Sementara utang dengan suku rendah mungkin bisa dibiarkan lebih lama. Yang kelima ada renegosiasi atau refinansiasi. Yaitu jika memiliki utang dengan suku bunga tinggi, pertimbangkan untuk merenegosiasikannya atau merefinansikannya dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dapat menghemat uang dalam jangka panjang. Yang kelima ada buat rencana pembayaran utang. Setelah menentukan urutan prioritas utang, buat rencana pembayaran utang yang detail. Tentukan berapa jumlah tambahan yang akan dibayarkan untuk utang tertentu setiap bulan. Rencana ini harus masuk dalam anggaran. Yang ketujuh ada kendalikan pengeluaran. Manajemen utang tidak hanya tentang membayar utang, tetapi juga mengendalikan pengeluaran. Identifikasi area di mana dapat menghemat dan alokasikan uang tersebut untuk melunasi utang. Yang ke-8 ada hemat dan investasikan. Setelah berhasil melunasi utang tertentu, pertimbangkan untuk mengalokasikan dana yang sebelumnya digunakan untuk membayar utang ke investasi atau tabungan. Ini akan membantu membangun kekayaan di masa depan. Yang ke-9, konsisten dengan rencana. Kunci utama dalam manajemen utang adalah konsisten. Patuhi rencana dan jangan tergoda untuk mengambil utang tambahan kecuali dalam situasi darurat. Dan terakhir yaitu konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika merasa kesulitan dalam merencanakan manajemen utang, konsultasikan dengan seorang ahli keuangan atau konselor kredit. Mereka dapat memberikan saran yang sesuai dengan situasi. Proses merencanakan bagaimana mengelola manajemen utang adalah upaya jangka panjang yang memerlukan disiplin dan kesabaran. Dengan perencanaan yang baik, dapat mencapai stabilitas keuangan, mengurangi beban utang, dan membangun masa depan yang lebih cerah secara finansial. Manajemen utang yang baik dapat membantu perusahaan dalam menghindari risiko kebangkrutan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.
Yang perlu diperhatikan dalam manajemen utang yaitu yang pertama, menghitung rasio utang. Rasio utang adalah perbandingan antara utang dengan modal atau aset perusahaan. Yang kedua, mengelola utang jangka panjang, yaitu utang jangka panjang adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, mengelola utang lancar. Utang lancar adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang keempat, menghindari utang yang tidak perlu. Perusahaan perlu mempertimbangkan dengan baik sebelum mengambil utang. Utang yang tidak perlu dapat membebani perusahaan dalam jangka panjang. Yang kelima, mengelola hubungan dengan kreditur. Perusahaan perlu menjaga hubungan yang baik dengan kreditur agar dapat memperoleh kondisi utang yang lebih baik. Yang keenam, mengelola resiko. Perusahaan perlu memperhatikan resiko yang terkait dengan utang seperti resiko bunga dan resiko nilai tukar. Dan yang terakhir, mengelola arus kas. Perusahaan perlu memperhatikan arus kas dalam pengelolaan utang. Utang yang diambil harus dapat diatasi dengan arus kas yang dimiliki perusahaan. Dalam manajemen utang, perusahaan perlu memperhatikan baik utang jangka panjang maupun utang lancar. Perusahaan juga perlu memperhatikan rasio utang, menghindari utang yang tidak perlu, mengelola hubungan antar dengan kreditur, mengelola resiko, dan mengelola arus kas. Dengan manajemen utang yang baik, perusahaan dapat menghindari resiko kebangkrutan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dalam rangka mencapai kesuksesan keuangan, manajemen utang yang bijak adalah kunci. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang jenis utang yang digunakan, strategi yang diterapkan, dan resiko yang terlibat. Dengan manajemen utang yang baik, perusahaan dan individu dapat memastikan kestabilan keuangan jangka panjang dan mencapai tujuan keuangan mereka. Sekian video penjelasan mengenai manajemen utang dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.